Fest sendiri bukan klub atau komunitas, tapi King Fest sendiri itu salah satu penyelenggara event aja. Real kita berangkat dari senang, kita modal sendiri. Iya. Modal sendiri. Berarti, halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini bersama saya Indri bakal ngobrol bareng ketua penyelenggara dari King Festival Indonesia. Udah ada siapa nih, boleh perkenalkan? Halo, salam buat semuanya. Saya Marali dari founder King Fest. Biasa disapa Biasa dipanggil Kong Ali. Kong Ali, berarti sapaannya memang Kong Ali ya. Kong Ali. Kalau Kong Ali sendiri di King Festival sebagai ketua penyelenggara baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Udah dari pertamanya King Fest, saya salah satu ketua sampai saat ini. Berarti terus berlanjut. Itu kalau belum ada yang mau gantiin masalahnya. Belum ada yang berani belum juga ada, mungkin belum kali ada ya. yang mau. Sejauh ini kalau pemilihan ketua umum gitu setiap tahunnya kayak ya udah aja Kong Ali lagi aja gitu. Apa kita memang bakalan kasih ke generasi kita nantinya ya. Kalau saat ini kita memang King Fest itu cuma 9 orang, jadi bingung kalau dibilang suruh ada pemilihan lagi itu ya kan. Cuma 9 orang. 9 founder, 9 naga lah kalau di teman-teman tuh sebut-sebut teman-teman 2 tak tuh. 9 naganya King Fest, ya salah satunya saya lah. Kalau King Fest ini diselenggarain sama komunitas tertentu apa? Enggak. Sama pecinta otomotif pencinta aja. Kebetulan King Fest ini berangkat dari hobi ereking, dan saya punya cita-cita bagaimana teman-teman di ereking ini bisa menyatukan teman-teman 2 tak seluruh Indonesia. Targetnya itu yang pertama. Ya King Fest sendiri bukan klub atau komunitas, tapi King Fest sendiri itu salah satu penyelenggara event aja. Dan memang kita nggak punya apa-apa gitu loh. Dan memang real kita berangkat dari senang, kita modal sendiri. Iya. Modal sendiri. Berarti bukan background dari komunitas tertentu, tertentu yang kita mau bikin event nih nanti komunitas lain silakan datang aja gitu. Tapi memang cuma punya hobi aja. Terus kita nih mau bikin event, mau nyatuin para klub-klub komunitas 2 tak khususnya ya. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan kita bakalan nanti ke otomotif lain ya, kayak di mobil, karena panutan saya Mas Rifat Sungkar. Salah satunya beliau lah sama PTT saya lah lebih dekat lah ya kan. Pasti Sobat PTT juga pasti nggak asing lah sama Mas Rifat itu salah satu pembimbing kita juga. Berarti dia ikut jadi apa ya, salah satu penasehat, terus ikut juga berpartisipasi. Ya bisa dibilang seperti itu, karena dia selalu kontribusi penuh untuk King Fest. Berarti support juga ya? Support banget gitu loh. Terus kalau misalkan untuk King Fest sendiri ini di tahun ini sama tahun sebelumnya itu banyak gak sih perbedaannya? Kita setiap event yang pasti konsep dan tema pasti beda. Ya, karena apa? Saya bilang yang pertama saya nggak mau monoton. Kedua kita selalu menyajikan tema-tema yang menarik. Contoh edukasi tentang pemahaman motor 2 tak. Terus edukasi tentang perawatan motor, nggak hanya satu brand ya, gitu loh. Sama yang kalau buat saya 2 tak itu kan apa ya, udah jadi budaya nih, budaya otomotif. Kenapa? Karena memang sudah tidak dikeluarkan lagi kan di Indonesia sendiri kan, khususnya Asia lah ya. Ada pasarnya sendiri. Iya, ada pasarnya sendiri. Makanya yang saya bangun adalah event ini gimana saya bisa menyatukan teman-teman 2 tak nih untuk silaturahmi bareng, bukan hanya sebatas kenal di jalan. Ya bagaimana caranya kita bisa sama-sama menikmati di hobi ini bisa lebih dekat lagi lah. Kedepannya nih teman-teman 2 tak nih arahnya mau kemana sih gitu kan. Contoh yang seneng balap, drag, ya kita fasilitasin. Gimana caranya gitu loh. Itu targetnya teman-teman King Fest ya. Terus road race, gimana caranya yang hobi balap, ya ayo kita buat sama-sama. Dan kebetulan kemarin juga saya udah dapat beberapa clue dari teman-teman drag, dari teman-teman road race. Mudah-mudahan kedepannya bisa kerja sama bareng lah. Berarti nanti kedepannya bakal ada wadahnya sendiri buat yang suka balap. akan ada, dan itu bakalan kita tindak lanjutin nanti. Kalau King Fest sendiri kan bisa dibilang baru 3 tahun ini berdiri, masih banyak lah evaluasi dari sebuah acara gitu. Karena King Fest sendiri ini di acara ini yang kita jual itu ya bukan untuk komersil ya. Karena kenapa saya bilang untuk komersil?
PR King Fest tuh berat buat saya. Kenapa? Karena saya salah satu penggeraknya langsung ya. King Fest itu mau bikin acara modal sendiri, satu orang dimintain duit teh. Siapa yang mau sih? Iya kan anak. Jadi dari sponsor dana pribadi gitu. Iya. Atau Kita ngeluarin ini anak-anak patungan yang 9 mau orang nih. acara, 9 orang kita kumpul rapat, kita mau bikin acara, lu mau gak ngeluarin duit sekian? Kan kita dapat untung. Waduh, jangan cerita untung. Saya bilang gitu. Kita yang namanya kalau pengen untung, mohon maaf ya, mungkin merchandise King Fest kalau saya jual udah laku 3 tahun. Cukup lah buat modal saya bikin event lagi, benar gak? Iya benar. Ya kan? 3 tahun juga tadi kan Ko Ngali bilang masih banyak evaluasi. Itu pun juga dibilang masih banyak evaluasi, tapi tiap tahun selalu ditanya lagi kan Iya. sama para peserta kapan lagi. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi gini, ya buat semua teman-teman ya, sahabat PTT juga, sebenarnya King Fest 2023 ini sebenarnya nggak ada kegiatan event. Ada kegiatannya cuma untuk personal gitu loh. Tapi karena permintaannya tinggi, kita bingung menjawabnya apa lagi gitu. Akhirnya kita didesak sama teman-teman di daerah, teman-teman Jakarta, bahkan dari Sumatera, dari daerah lah semuanya. Akhirnya kita bikin di 2023 ini. Akhirnya yang saya angkat itu temanya kontes. Jadi yang saya bangun 2023 ini adalah eksistensi. Eksistensi. Nah, di sini adalah saya diuji sebenarnya. Kenapa saya bilang saya diuji? Saya bikin acara tahun ini dengan waktu yang singkat, yang saya jual tema, yang saya jual itu konsep sama isi acara. Bagaimana caranya bisa menarik dengan waktu yang singkat, ya kan, dengan modal yang besar. Iya. Wah, itu PR-nya luar biasa. Sampai saat ini sebenarnya ya tidur makan aja nggak enak ini. Merem dikit kepikiran gitu. Pasti, udah pasti, Cak. Jadi ya memang ya, tapi saya yakin lah ketika kita berusaha Allah pasti akan kasih jalan yang terbaik. Itu aja. Itu berarti salah satu dorongan buat dilaksanakannya King Fest tahun ini ya karena Teman-teman, banyak permintaan iya, teman-teman. banyak yang minta diselenggarain lagi. Sebenarnya King Fest saya strategiin kenapa bisa punya posisi sampai sekarang itu, ya itulah saya tunjukin sama teman-teman komunitas kalau King Fest itu bukan untuk komersil. Kenapa saya bilang untuk komersil? Kita nggak pernah jual merchandise-nya. King Fest sekali bikin produk di acara, contoh kaos acara event itu 2000 piece, ya kita bikin 2000, nggak lebih nggak kurang, nggak habis kita nggak jual. Itu hebatnya. Tapi kalau pengen nggak percaya, cari di iklan Oren itu ada kaos King Fest Vol 2 di Ancol itu harganya 1 juta. Sampai ada yang ngejualin lagi. Ada itu sisa. Itu sisa kaos. Saya yang posting 1 juta harganya. Kaos, kalau lu mau beli kaos acara gua yang tahun lalu harganya 1 juta. Jadi kayak dibikin rare gitu. Nah, itu yang saya bangun. Jadi kenapa? Ya yang saya bangun tuh banyak sebenarnya di King Fest. Dari SDM-nya untuk lebih menghargai sebuah acara. Lebih ke filter juga Lebih ke orang-orangnya. filter orangnya. Kenapa saya bilang kenapa sih King Fest bayar gitu kan? Acara apaan nih King Fest bayar gitu biar kan? datang yang wangi-wangi. Lah, gitu. iya dong. Dan saya pengen ngajak sebenarnya King Fest ini teman-teman nih bisa bawa anak, bawa istri. Hobi lu ternyata positif. Iya, Itu loh. Kan selama ini ya biasa saya anak laki nih, ya nggak usah dipungkiri lah. Suka ngumpet-ngumpet lah, bangun motor 5 juta padahal mah bangunnya 60 juta kan begitu kan. Jangan ngomongin budget lah. Iya, Kalau di depan istri ya. Ya sama, ya itulah. Makanya coba ayo kita bangun pelan-pelan biar istri juga tahu, istri support ternyata hobi kita tuh positif. Iya. Eventnya juga ternyata bagus gitu loh. Ternyata kalau King Fest sudah hadir gitu. Alhamdulillah King Fest sampai detik ini paling jauh itu sampai Aceh, sampai Papua ada teman-teman sangat menunggu kedatangan King Fest. King Fest ini nggak punya rumah. King Fest di mana aja. Tapi kalau King Fest orang-orangnya tadi para founder ini 9 orang ini punya kantornya sendiri buat King Fest apa? Kalau kantor pusatnya di saya di Tangerang, karena saya ketuanya. Legalitasnya semua alamatnya di alamat saya kebetulan itu ya. Kalau selebihnya di Bandung ada 4 orang, ada Firman Coating, ada Total King, ada RBS Motor, ada Pak Sahid Kamil. Kalau di Garut ada Wak Dadan, kalau di Tasik ada Pak Haji Yogi sama Joko Ereking. Kalau di Subang ada Ibnu Stasiun King. Kita semua seller
Domisilinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Coba bayangin. Iya. Kita mau bikin acara ngumpulin orang itu buat 8 pikiran atau 9 pikiran sama saya aja udah stres itu Iya, buat gimana nyari ketemunya gitu kan. Bahasanya gini, gue pengen ngumpul aja harus ngeluarin duit. Kan kayak gitu. Berarti kayak semua biaya produksi dan lain ya kita ngandelin HTM, Iya. terus dana pribadi PR juga kita ya. banget itu. Tapi Iya sih. saya alhamdulillah sampai detik ini King Pass berjalan ya memang kita udah bangun niatnya itu bagaimana caranya kita belajar bikin event itu bukannya dilempar ke IO tapi kita sebagai IO. Iya. Itu kan selama ini kalau teman-teman ya komunitas biasanya kalau bikin acara besar ya khususnya dia berharap IO yang ngurus itu semuanya. Teman-teman komunitas itu cuma ngurus beberapa kayak perihal perizinan dan penjualan kaos, selebihnya nggak ngurusin. Di King Pass nggak seperti itu. Di King Pass dari hal yang kecil sampai yang besar itu kerja semua. Bagaimana caranya? Ya kita breakdown terus seminggu sekali kerja lu evaluasinya apa aja nih. Iya. Jadi yang saya bangun kayak Harus perusahaan ada aja. progresnya Harus ya, ada. sampai hari H. Hari ini pun udah lebih dari 50% King Pass untuk penjualan kaos. Penjualan kaosnya itu. Kalau HTM-nya udah mulai dijual. Udah dong. Udah berapa? Udah 50% lebih. Berarti tinggal beberapa Iya, tinggal target, berapa persen? maksudnya dari target Iya, dari dan target. 50% lah ya. Jadi ya itulah King Pass itu waktu di Ancol itu H-7 tiket habis. Tiket habis, saya kaget tuh pas malam minggu hari H itu malamnya orang mau masuk nggak punya tiket, beli online udah nggak ada. Ternyata ada orang yang ngejualin tiket di karcis di pintu masuk Ancol. Kayak calo gitu. Kayak calo gitu. Ternyata dia beli banyak dijualin lagi sama dia. Resmi itu resmi. Tahu gak harganya berapa? 450.000. Anjay, saya sampai cepok jidat Kayak itu. harga konser 3 hari ya. Dari harga normal berapa? 175 waktu di Ancol. Bisa 2-3 kali lipat Iya, dinaikin ya. saya bilang gila dan itu dibeli. Dan laporan ke saya reportnya. Ada ininya apa namanya? Ada kelasnya karena Iya. jadi orang mau bayar biarpun Iya. 400.000 ya udah dibayarin. Ya, salah satunya itu. Yang pertama kenyamanan dia dapat. Kedua dia bisa nambah ilmu di King Pass, dia bisa belajar untuk edukasi, dia bisa mengerti tentang bagaimana di hobi ini lu bisa bermanfaat buat orang banyak. Bagaimana tanpa di klub pun lu bisa berprestasi. Selama ini saya buktiin itu. Tapi bukan berarti di klub sama komunitas itu nggak baik. Banyak teman-teman di klub dan komunitas juga banyak berprestasi banyak gitu. Cuma bedanya kalau saya itu nggak mau ada batasan aja gitu. Saya pengen bebas aja. Di King Pass juga nggak punya aturan. Jadi aturannya saat mau buat acara aja saya bikin sama saya gitu. Lu tugas dan tanggung jawab lu ini. Makanya di King Pass gimana nggak capek. 9 orang tuh double job semua. Ya karena cuma 9 orang doang. Karena tadi semua 9 orang krunya doang ibaratnya. krunya. Terus kalau misalkan udah sold gitu ya di hari H pun udah habis nih tiket, kalau dia yang mau masuk Nggak bisa. berarti. Close karena kita ngelihat kapasitas tempat venue-nya juga juga. nggak mau maksain. Nggak mau. Karena tadi tujuannya bukan mau cari untung. Iya, saya bukan nggak sanggup, bisa aja. Saya jualin tiket 10.000 apa nggak jadi duit? Iya, Bener gak? Iya kan? Iya. Buat apa? Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya itu lu bawa apa dan lu datang ke situ mau apa gitu kan? Yang saya sajikan edukasi, terus teman-teman dari sponsor ya kita ajak edukasi, perkenalan produk mereka gitu loh. Ya itu yang saya edukasi sama teman-teman gitu loh yang hadir di acara kita gitu loh. Bisa dibilang juga ajang apa ya? Yang ajang festival otomotif yang bergengsi juga Iya, salah satunya itu di Dua Tak ya khususnya ya. Cuma memang skalanya belum terlalu besar, tapi mudah-mudahan ke depannya insya Allah dengan evaluasi per tahun nih King Pass akan bisa lebih baik lagi. Contoh kayak sekarang yang kita bangun tuh konsepnya itu temanya itu kontes. Sekarang kita pakai juri profesional. Kita bayar juri. Upgrade lagi juga setiap tahunnya Iya, ya. biar juri juga bisa mempertanggungjawabkan dengan penilaian dia gitu loh. Iya. Nah ini salah satu bahan evaluasi kita karena ya di hobi ini
ngeri sih sebenarnya. Orang udah gila hobi nih kayak motor lah, nggak usah kita bicara mobil lah. Motor itu bisa sampai ratusan juta kalau udah modif tuh. Nah itu belum tentu menang. Oh bayangin, apa nggak sakit hati kadang-kadang kan kayak gitu. Ya cuma ya tadi ya saya sering bilang sama teman-teman di hobi ajang silaturahmi Kingfest ini jadikan pembelajaran buat kita semuanya. Karena Kingfest cuma memfasilitasi bagaimana ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Kalau memang ada kritik dan saran, Kingfest terima, gitu loh. Jadi saya pengen teman-teman kita belajar lah sama-sama. Intinya itu poinnya. Kalau tadi temanya tahun ini kan kontes Kontes. ya, difokusin ke kontes. Kontes. Itu penilaiannya dari apa? Apakah dari tampilannya aja? Ya biasa? penilaian banyak karena ada regulasi dan penilaian tertentu. Contoh kayak kelas original motor tuh kayak anggap motor Ereking lah. Originalnya itu dari tahun ke tahun tuh beda tuh versinya tuh. Ereking tahun 80, 90 sampai 2000 tuh beda. Nah itu dibagi 3 kelas. Kita nggak bisa campur. Ada lagi nih kelasnya rekondisi atau restorasi, itu kelasnya beda lagi. Kalau restorasi penggantian part lama ke part baru, rekondisi part lama diperbaruin. Nah ini teman-teman kontes biasanya yang kadang salah kaprah itu rekondisi bilangnya restorasi, padahal restorasi itu penggantian spare part lama ke spare part baru. Disinilah bahan evaluasi teman-teman buat belajar. Sebenarnya ini nih adanya Kingfest tuh kita di sini sama-sama belajar, kasih edukasi juga. Yang selama ini mungkin ada pakem-pakem yang salah, ternyata yang sebenarnya kayak gini. Ya kan pemahaman orang beda-beda tuh, ya kan. Nah di sini kita sama-sama kita benahin, kita korek sama-sama. Bukan siapa yang benar siapa yang salah, tapi bagaimana caranya kita sama-sama bisa belajar, bisa menyatukan satu pemahaman dan bisa menikmati ajang silaturahmi itu yang baik. Itu aja sebenarnya dari Kingfest. Menarik deh pokoknya. Makanya pantasnya tadi festivalnya bukan yang nggak sembarang ya rame-rame klub datang kayak dapat undangan aja nggak cukup, tapi juga harus ada ATM-nya juga ya tadi seperti filter buat yang mau aja nih. Kalau mau dapat ilmu ya lu datang gitu. Kingfest itu nggak ngundang. Oh nggak ada undangan Kingfest. Gitu ya? Kingfest nggak pakai undangan. Kingfest sosialisasi aja sama teman-teman influencer. Oh ya nih ada acara kamu datang, terus kasih tahu ada HTM-nya. Iya ada HTM-nya. Paling kita ngajak ya cuma kita nggak maksa dan kita nggak ngundang. Kenapa? Buat saya kalau saya mau bikin atau ngumpulin orang ngundang, ngapain saya bikin event? Saya panggil dangdut dorong selesai orang kumpul. Nah iya. Maksudnya kan biasanya kalau acara-acara otomotif tuh yang penting tadi acara hiburannya doang. Betul gak? Ya kan? Iya kan? Iya. Nah di sini kita benahin. Kalau lu datang ke acara itu bukan hanya sekedar hiburan. Hiburan itu bonus. Iya. Dan saya memfilter ternyata bisa. Kingfest ini alhamdulillah filter orang yang datang itu benar-benar berkelas. Iya. Sampai detik ini saya juga keder. Saya bingung sendiri. Itu stigma yang nyampe ke teman-teman itu. Kingfest itu mahal, Kingfest itu mewah. Iya mahal maksudnya. Saya bingung. Padahal enggak, Kingfest itu sederhana. Kalau dianalisanya sebenarnya gratis, bukan bayar. Lu sama aja lu beli kaos, lu beli tiket, ya kan? Kenapa? Dan lu gua batasin, gimana nggak nyaman, gitu kan? Kalau gua nggak batasin, lu gila ngurusin orang 10 aja udah puyeng kita, ngebersihin sampahnya, benar nggak? Apa yang kita mau sajiin? Makanya tadi saya bilang kalau saya pengen ngundang orang panggil dangdut dorong aja, nggak usah bikin acara, selesai. SDM-nya pada ke filter juga tadi. Selesai gak? Kan? Iya kan? Ya range-nya itulah PR saya gimana caranya saya memfilter teman-teman, bukan saya memilih. Saya kan nggak memaksa mereka untuk datang gitu loh. Silakan yang mau datang ikutin aturan yang ada. Ya. Seperti itu. Benar-benar. Nih kalau misalkan tantangannya nih. Wah, banyak banget gak sih, apalagi 9 orang di luar dari yang jalanin cuma 9 orang. Terus kan tadi ibaratnya kita bukan dari klub juga. Pasti kan ada teman-teman dari komunitas atau klub yang kayak apalagi tadi nggak ngasih undangan ya kan. Even cuma ke ketua umum ya, ke presidennya, ke ketuanya apa. Seenggaknya kasihlah 1-2 slot gitu ya kan. Kalau tantangan ada nggak sih yang suka salty ini gitu? Sih gila bener ya, apa namanya ya, tantangannya luar biasa lah yang pasti lah ya. Cuma saya tetap berpikir positif sama teman-teman. Justru yang ada kami ajak, kami rangkul mereka, teman-teman klub dan komunitas. Yang pasti Kingfest ini punya adab. Contoh, saya mau bikin acara di daerah orang.
Contoh saya bikin acara sekarang di Bogor, ya saya silaturahmi tuh sama teman-teman tuh yang di Bogor. Di Puncak saya silaturahmi sama siapa sih nih yang tertua nih komunitas ereking nih. Saya datengin, saya silaturahmi. Baru kemarin saya sama teman-teman PKC tuh, PKC Puncak, saya silaturahmi sama teman-teman Kilab, saya silaturahmi sama teman-teman yang lainnya, komunitas lain juga saya silaturahmi. Saya di situ bukan ngundang, tapi saya silaturahmi. Saya kulonuhun. Kalau kata orang, saya tuh minta izin, minta restu, minta doa. Ya, karena saya pakai adab. Kalau dibilang tantangan luar biasa, karena teman-teman kadang nggak mengerti nih. Saya teman-teman mohon maaf ya, contoh merasa mungkin dia rumah dia, lu bikin acara di tempat gue, masa sih gue masuk aja pakai bayar, kan kayak gitu kan. Berarti tuan rumahnya sendiri itu jelas banget kalau bicara masalah tantangan. Tapi selama ini sih alhamdulillah itu buat saya bukan tantangan, tapi itu adalah kesempatan saya untuk silaturahmi sama teman-teman. Bagaimana caranya akhirnya saya juga bisa mengangkat teman-teman komunitas yang ada di daerah situ juga positif. Karena kita di King Fest nih yang paling utama adalah saya nggak mau bikin acara kalau nggak ada sosialnya. Nah itu King Fest. Idealisnya gila. Idealisnya gila. King Fest pertama saya bagi-bagi sembako 500 kantong sembako ke warga sekitar. Itu di Bogor. 500 kantong sembako. King Fest kedua saya kerjasama sama PMI, kebetulan guru saya sendiri Bang Rijal Kobar, beliau panutan saya dan dia juga yang ngebimbing King Fest sampai sekarang ini. Saya nyumbang penggalangan dana bulan dana PMI tahun kemarin itu dari King Fest sendiri ya, 25 juta. Coba bayangin itu dana dari mana? Ya kan sampai wali kota Jakarta Utara tuh Pak Ali sampai bingung, dia bilang, "Lu gila, ini nyari dana dari mana?" Saya juga nggak tahu Pak, biarin aja Allah yang ngatur. Saya bilang gue yang penting usaha. Jadi kalau dibilang tantangan, wah luar biasa teh. Itu udah bukan tantangan lagi ya buat saya. Akhirnya saya balik nih, jangan tantangan kata-katanya. Kalau tantangan kayaknya berat, itu kan. Tapi saya ngambil positifnya, ya semuanya harus terlewati dengan cara yang baik. Itu aja sih. Dan saya yakin, kenapa? Bikin acara tuh stres teh. Pusing tenaga, pusing pikiran, ya kan, pusing materi juga, waktu. Wah, kalau nggak ada orang loyal di sebuah komunitas atau suatu perkumpulan, nggak bakal bisa berhasil, apapun itu. Harus ada orang loyal. Tetap ada sih, harus ada. Berarti salah satu tantangannya ya tadi itu birokrasi udah pasti. Birokrasi udah pasti. Terus bagaimana caranya kita pandai-pandai aja ya pendekatan sama sosialisasi sih. Terutama buat saya sih, buat saya pribadi ini PR juga ya mungkin sama teman-teman komunitas atau klub. Kalau mau bikin acara, saran aja ini mah, kita edukasi aja dulu sama warga sekitar. Apa yang mau kita berikan, ya kan? Terus kita silaturahmi sama teman-teman komunitas. Ya mungkin kalau teman-teman mah punya rumah ya, contoh kayaknya misalnya anak Cengkareng mau bikin acara di Cengkareng, ya bahasanya ya emang rumah lu, gitu kan kayak gitu. Gue mau sosialisasi kemana? Berarti kan tetap ada sosialisasi, yaitu sosialisasi sama warga. Apa yang mau diberikan dari acara itu? Kan itu PR-nya. Jangan lu bikin acara ngumpulin orang, ya kan? Tapi menimbulkan stigma yang negatif. Contoh, lu bikin bising, keresahan. 2 tak tuh berisik. Lu mau bikin gimana juga berisik, apalagi udah kumpul. Karena slogan 2 tak, ya orang merasa naik 2 tak tuh udah keren. Udah keren karena di jalanan jarang. Karena gitu. Ya tadi ya ada pasarnya sendiri. Iya. Pas dia kumpul pasti berisik. Pasti berisik. Walaupun lu bilang stop player, apalah, tetep oknum tuh pasti ada. Iya. Nggak mungkin nggak. Itu yang biasanya bikin apa? Keresahan itu. Yang bikin jelek image para itu. Pengguna motor 2 tak. Nah, yang itulah. Berisik doang. Itulah yang saya benahin. Makanya saya King Fest itu memfilter orang SDM untuk bayar dalam sebuah acara. Tujuannya itu. Kita memfilter orang agar orang itu bisa memahami dan bisa mengerti tentang sebuah acara. Ada tempatnya, lu pengen begitu ada tempatnya. Selama ini ke teman-teman komunitas sering tuh, kemarin di Kalimantan tuh IRKI ada bikin kontes belayer, ada
ada gitu. Cuma jangan di tempat umum. Iya. Kasihan warga, kasihan penyelenggara teh. Penyelenggara tuh kalau udah kena punishment, wah repot tuh. Birokrasi, ya kan. Kedepannya juga akan sulit Oh, kalau udah mau pasti. bikin acara lagi Nah, ya itu salah satu kesulitan dari teman-teman penyelenggara ketika mau buat acara ya. Perizinan tuh susah turun, salah satunya itu. Tanpa disadari loh itu. Padahal itu kesalahan dari kita sendiri. Karena mungkin acara sebelumnya Betul. bikin rusuh lah betul. apa. Itu aja dulu, makanya saya bilang benahin dulu dari bawahnya nih, apa yang kita mau berikan. Iya kan? Seberapa manfaat nih acara kita buat warga dulu deh. Kita simpel aja itulah. Kalau kita bikin acara nggak ada manfaatnya buat warga sekitar, kalau King Fest nggak usah. Iya. Kadang tuh apa ya, bikin acara tuh ya buat kitanya doang nih. Iya, dan Ntar itu yang terjadi. urusan buat ngasih ke masyarakat, ya udah tuh dipikirin udahlah, ntar aja Iya. kasih sembako. Iya. Mikirnya itu acara utamanya dulu apa rangkaian Biasanya acara di orang dalamnya. seperti itu. Maksudnya gini, mereka nggak mikirin dampaknya. Mereka mikirin gimana caranya acara gue berhasil. Nah iya itu. Kan itu poinnya. Kalau King Fest nggak mau kayak gitu, gue lebih baik nggak bikin acara. Orang saya bikin acara di Bogor, sewa gedungnya berapa, sosial saya lebih besar dari perizinan dan sewa gedung. Itu target saya. Kenapa? Lebih baik kita kasih buat orang yang bermanfaat, anak yatim, lingkungan. Iya kan, kita juga di situ. Jadi mereka bisa merasakan juga tuh euforianya kita gitu Jadi loh. mungkin nanti mereka bisa ingat Ya, festival itu. nah Terus itu nanti salah kalau mau satunya. diselenggarain lagi dibukain jalannya. dipermudahin. Iya. Nah ini saya buktiin. Waktu di King Fest pertama kan acaranya sama nih, yang sekarang mau dilakuin nih, diselenggarain nih. King Fest pertama di Smesco, kita bagi-bagi sembako dan kita kasih masyarakat untuk jualan di lokasi acara. Berarti kan boleh, kita mengangkat iya, UMKM sekitar situ kan. Kita kumpulin RW-nya, kita rapat sama RT, sama lingkungan. Ya, kita bagi semuanya berapa orang yang mau jualan, ya sesuai. kasih lahan lah ya Iya, buat mereka. kita fasilitasin mereka. Dan ini juga kita fasilitasin kok. Sama buat warga khusus nanti kita buatin. Kita nggak pungut biaya, yang penting kebersihan dijaga. Ya. Nah, nanti ada uang kebersihan itu dari gedung lah. Kan kalau yang mau cari untung tadi bisa yaudah Oh, bisa. satu booth, Siapa bilang? satu booth Bener nggak? 100.000 Betul misalkan. nggak? Iya, Bisa banget. Nggak mungkin nggak bisa. Bisa. Saya boleh ditanya buktinya King Fest waktu acara pertama mintain pungutan biaya gak sama warga sekitar untuk jualan. Kasih saya data dan jejak digitalnya. Kalau memang yang ada hadirkan aja orangnya. Nggak ada sharing profit juga. Iya nggak ada. Nggak ada. Padahal bisa. Saya bilang lebih baik saya panggil kerjasama sama perusahaan. Contoh misalnya sama perusahaan makanan, entah apa, bener gak? Saya ketahuan dapat profit. King Fest paling gampang kalau buat nyari profit. Cuma saya jaga itu. King Fest bukan buat itu. Bukan buat. Uh, Kalau misalkan inspirasi dari dibuatnya King King Fest. Fest ini apa? Pasti kan mungkin ngeliat dari acara di mana nih, mungkin di luar atau di mana gitu. Nah itu saya ketemu Pak Pres Sanusi di Malaysia waktu 2017. Saya belum pernah menikmati acara motor 2 tak bisa duduk bareng, ngobrol bareng begini sama wali kota yang nikmatin musik, yang belanja. Jadi rule-nya jalan tuh. Apa sih namanya? Pokoknya skemanya jalan. Orang kemana nikmatin, orang mau nonton hiburan nikmatin, orang mau belanja nikmatin, yang ngobrol-ngobrol di kafe-kafe, di warung-warung gitu. Gua pikir di Indonesia belum ada ini. Gua harus buat. Itu yang saya bawa. Dan yang gua herannya itu acara RX Series. RX Series itu berarti RX dari Yamaha yang banyak lah. Itu ada anak Suzuki, ada anak Kawasaki, ada anak Honda. Saya bilang ini acara keren juga nih ya. Yang dibuat sama mereka itu kan RX, berarti kan Yamaha. Tapi dia bisa menyatukan tuh merek lain di situ. Dan mereka bisa duduk bareng ngobrol. Gue bilang ini gila. Gue harus bawa itu. Dan di King Fest lah ini saya buat itu. Itu inspirasi buat saya. Jadi makanya saya bilang King Fest pencetus
silaturahmi dua tak di Indonesia ya Kingfest. Belum ada. Sejauh ini Skala besar Kingfest. Karena terus impact-nya juga gede banget Gede juga ya, banget. Pak, komunitas-komunitas. gede banget. Dan teman-teman komunitas harapannya Kingfest hadir di daerah mereka. Nah, iya itu. Yang nih di HP saya tuh ada buktinya chatnya. Dari Kalimantan bela-belain mau datang. WA saya, Kong lu berangkat kapan? Saya bilang saya hari Kamis sudah di lokasi karena gua harus sosialisasi sama lingkungan. Saya bilang gitu. Gue bisa ikut lu gak? Gue pengen ikut dari nolnya Kingfest sebelum acara sampai selesai. Gue pengen hadir ada di situ. Gue pengen belajar. Saya bilang gila ini. Buat saya suatu kehormatan. Ya kan, mereka yang jauh loh itu di Kalimantan. Bahkan kemarin malam dia WA, Kong, gue tolong bikinin konsep 2024 bersama Kingfest di Kalimantan. Ini logonya. RAB-nya lu bikin aja terserah lu mau berapa. Waduh, saya udah gak ngebayangin tuh. Dia ngongkosin 9 orang aja udah berapa? Berarti udah banyak juga dari Kingfest ini yang jadian apa ya, kiblatnya gitu ya. Itu salah satunya. Sekarang teman-teman sih, ya itu sih pandangan teman-teman ya. Saat ini untuk event di Dua Tak kiblatnya ke Kingfest. Bahkan alhamdulillah kemarin acara nasionalnya Eric King juga Kingfest dipanggil, dipercaya untuk membantu untuk divisi kontes. Dan kita memang menjaga itu. Dan target saya bagaimana caranya generasi milenial ini tentang populasi motor dua tak yang sudah tidak diproduksi lagi, mereka bisa tahu dan kenal. Bukan hanya sebatas motor-motor sekarang ya. Yang ya bukan saya nggak punya motor ramah lingkungan, saya juga sangat saya pakai hariannya untuk ramah lingkungan, Mak. Ya sekali lagi tinggal kesadaran kitanya aja. Dua tak itu bukan buat motor harian sih. Dibuat hobi aja. Dibuat hobi aja. Bagaimana caranya kita harus kasih pandangan sama teman-teman, kita kasih sosialisasi sama teman-teman, edukasi sama teman-teman bahwa dua tak itu bisa, kalau dulu stigmanya buruk, motor jambret, motor maling, sekarang kita buktiin motor begal, sekarang kita buktiin kalau motor dua tak itu bisa berkarya dan bisa berprestasi dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Bisa bikin festival bergengsi juga tadi orang-orangnya pasti. ya kan. Saya kemarin iri tuh. Vespa World Day pertama kali di Indonesia di Bali. Harapan saya Kingfest bisa, saya merinding nih. Harapan saya Kingfest bisa bersama teman-teman YRKI, bersama teman-teman Eric King. Bisa bikin acara nasional segede itu ASEAN. Ya. Tapi harapan. Sejauh ini kalau misalkan kan udah diselenggarakan di mana sih Om? Di Kingfest baru 3 kali. Yang Ancol. pertama Vol 1 itu di Bogor, yang kedua di Ancol, yang ketiga balik lagi ke Bogor. Karena kemarin balik lagi ke Bogor itu karena waktu mepet. Kedua persiapan kita itu kurang, ya mau nggak mau kita coba cari yang pernah kita perbuat ya, aja, karena pernah bikin aja di situ. Karena nggak diagendakan, Betul, karena banyak yang minta, jadinya ya udahlah hajatan dadakan aja. Ya, gitu. Tapi nanti suatu saat mungkin nggak sih bakal kita buat di teman-teman di Sumatera, Kalimantan. Ini sebenarnya saya nggak boleh sebutin karena Kingfest tuh kalau mau bikin acara nggak mau nyebutin tempat. Tapi kemungkinan biar nggak di Pulau Jawa doang nih, biar rata gitu. Pasti Kingfest itu bakalan pindah-pindah. Harusnya Kingfest tahun ini di Jawa Tengah. Harusnya. Cuma karena tadi masalah waktu, ya mudah-mudahan atas izin Allah nanti Kingfest ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera, ada di Bali, ada di Kalimantan. Ya mudah-mudahan skala ASEAN pun Kingfest bisa buat acara di luar negeri. Amin. Semoga bisa berkolaborasi lagi dengan pihak-pihak yang sevisi misi dengan teman-teman dari Kingfest ya. Karena target saya Kingfest harus nasional. Harus go internasional. Harus go internasional karena Kingfest ini kita bangun rasa kepedulian yang tinggi sama teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa jadi barometer ke teman-teman komunitas, ke klub, seberapa manfaatnya kita ada di hobi ini, seberapa seberapa fungsinya di hobi ini kita bisa buat berbagi buat orang banyak. Gitu. Kalau misalkan untuk di tahun ini ada kolaborasi khusus nggak mungkin dengan klub mana atau pihak-pihak yang mau mensupport Kingfest ini atau dengan influencer?
yang bisa menarik King Festival tahun ini gitu? Kalau untuk saat ini kita nggak kerja Kingfest dari pertama nggak pernah kerjasama sama klub, sama komunitas, karena saya nggak mau membawa stigma yang negatif ke teman-teman. Contoh, saya harus bawa teman komunitas yang ada di daerah itu. Contoh sebagai panitia lah, anggap aja saya bawa nama klubnya. Saya kan nggak mungkin seluruh anggota mereka itu saya jadiin kru, iya dong. Saya harus ngeluarin kos berapa? Kingfest ini kan saya bilang dari awal, Kingfest itu nggak punya modal sendiri, nggak ada yang support. Kenapa? Memang saya bangun itu, rasa kepedulian. Gimana caranya? Lu mau bikin acara, lu peduli dulu sama acara lu, ya kan? Nah, akhirnya saya bangun ke teman-teman komunitas, saya tetap silaturahmi, saya tetap jaga adab saya ke teman-teman klub. Bukan berarti saya nggak mengajak, saya mengajak. Cuma terlepas lu mau ikut apa enggak, silakan, itu loh. Cuma kita nggak bisa memfasilitasi lebih. Kalau lo mau datang, ya silakan, gitu loh. Intinya Kingfest datang hadir di tempat lo itu pengen mengadakan suatu ajang silaturahmi minimal skala nasionalnya. Teman-teman 2 Tak tahu bahwa Kingfest pernah ada di daerah lo. Itu yang pertama. Kedua, kalau influencer dari Kingfest pertama kita udah pakai influencer. Ya karena kita sadar media influencer saat ini luar biasa, sangat keren, magnetnya sangat luar biasa. Ya alhamdulillahnya teman-teman influencer ini teman-teman kita semua karena circle-nya sama. Dan Kingfest yang ketiga ini mudah-mudahan besok tanggal 20 kalau nggak salah ya. Tanggal 20 saya ketemu sama Menpora. Minta doain aja. Kita disupport sama beliau. Mereka support, mereka cuma ngeliat di jejak digital kita, mereka support kita. Berarti udah sampai dilihat sama Menpora juga ya? Di Ancol saya dipanggil, itu jadi bahan pembincangan di DPRD. Kalau boleh tahu boleh di DPR, boleh tanya kalau nggak percaya. Siapa yang bikin acara tuh di Ancol kemarin, acara komunitas, yaitu Kingfest. Makanya Kingfest ini luar biasa gitu loh. Semakin tinggi PR saya makin banyak untuk pembenahan tuh. Itu yang saya evaluasi, makanya saya bilang Kingfest akan selalu belajar. Belajar. Intinya itu. Ya minta doanya aja lah sama teman-teman, khususnya para penikmat 2 Tak dan para pengguna oli nih ya, khususnya lu pakai tuh PTT. Ajib deh pokoknya. Masuk lagi. Iya karena gue juga pribadi nih, apalagi. Kong Ali juga udah pernah coba. Wah harus. Gue tuh bukan pernah coba, mungkin lu tahu gue tuh pedagang. Nih oli PTT nih. Ini yang oli samping. Iya ini. Yang 2 taknya nih buat teman-teman ya, ini udah FD ya, ini udah sekelasnya premium nih. Ini gue pakai gila banget dan harganya murah, jauh dibandingin merek lain. Lu boleh adu, ini 1 liter. Gue tahu percis. Yang FC-nya aja, yang semi-nya aja 1 liternya itu murah. Kalau lu bandingin sama merek lain, gue berani jamin itu isinya 800 mili kalau nggak salah. Jadi ini juga enggak kerak di seher lu, karena 2 Tak tuh udah pasti seher, udah pasti ya kan. Kalau Kong Ali yang udah ngomong berarti keren deh paling dah ya. Gue recommended banget. Ya mudah-mudahan nih PTT support terus acara Kingfest ya kan. Pokoknya jangan sampai nggak beli. Ini produk keren banget, murah, beneran murah. Nanti nih kita bakalan review bareng-bareng. Semoga nanti bisa masuk ya di Kingfest ya, PTT Lubricants ini ya. Tapi kalau dari para peserta nih, yang apa ya, yang udah tersampaikan nih dampak dari mereka atau apa ya, pengalaman-pengalaman mereka dari ikut event Kingfest apa aja yang udah terseleksi sampailah di telinganya King Ali nih, apa aja nih? Yang pertama, mereka nyesel yang nggak datang. Banyak. Yang udah pernah datang nggak datang dia nyesel. Itu yang pertama. Kedua, dia takut nggak kebagian merchandise Kingfest karena merchandise-nya Kingfest itu limited. Kita bikin semuanya, misalnya bikin 1000 ya 1000, nggak ada lebih. Dan Kingfest ya kemarin kalau memang nggak dikangenin sama teman-teman, saya nggak bikin acara tahun ini, benar gak? Tapi rencana misalkan tahun ini nggak bikin, tahun depan bikin? Pasti bikin. Pengennya setiap tahunnya setiapnya ada terus. Harus eksistensi itu harus. Makanya saya bilang kalau ditanya apa dampaknya, pusing, pengeng. Kingfest kapan? Saya pernah bikin caption di IG dan story-nya Kingfest ID itu kapan Kingfest. Jadi kemarin tuh caption itu kapan Kingfest. 2003 ini captionnya itu
Kapan King Fest? Ya ini sekarang gitu loh. Mungkin banyak yang udah Betul. menanti ya. Makanya buat semua teman-teman dapetin merchandise-nya karena kuotanya terbatas. Sekarang udah kurang lebih hampir 50% dari kuota yang ditentukan. Jangan sampai nyesel deh. Ya, tuh. Soalnya yang belum tentu nanti OTS masih ada kan? Iya, belum tentu. King Fest itu unik. Tadi saya bilang, saya King Fest itu kalau bikin acara yang pertama nggak bakal mau nyebutin tempat. Ini uniknya King Fest nih, misterius. Makanya King Fest teman-teman peserta pada kaget nih. Kok King Fest? Ada yang kaget kok King Fest tiba-tiba ada. Kok nggak ngabarin gitu kan? Nggak jauh-jauh hari. Ya ini uniknya King Fest. Kenapa? Ya lu siap, lu mau nggak mau lu harus siap gitu loh. Oh, kan gua bisa ambil cuti, lu pakai cuti gua aja, gua pengangguran. Minjem cuti gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mau ikut berpartisipasi harus beli merchandise itu udah termasuk tiket. Ya, merchandise, kaos, tiket, kupon undian, ada hadiahnya. Oh nanti ada Diundi, door prize gitu. ada door prize-nya 1 unit motor Ninja. Waduh, Gila nggak kan? nanggung-nanggung ya door prize juga. Real Itu Ninja. kan pakai dana pribadi, itu Iya. yang nge-sponsorin siapa door prize-nya? Ada tapi orangnya. Nggak ada. Itu tapi ada door prize-nya. Itulah strategi yang saya bikin, itu dapur lah. Oh iya, urusan dapur lah. Urusan dapur lah. Cincai lah itu. Tapi yang penting itulah Om, saya memikirkan bagaimana caranya orang yang hadir itu bukan hanya sebatas menikmatin acara, tapi bisa edukasi, bisa ada manfaatnya, dan yang dia bawa pulang itu ya selain capek itu ada hadiah yang mereka bawa pulang. Ya itulah suatu kebanggaan kan. Oh ternyata ya udah lu besok bikin aja, lu hadir aja ke acara, lu dapat motor gitu kan. Iya. So maksudnya bukan acara yang cuma ditunggu ya dangdutannya doang. Iya, enggak. Sekarang lebih unik lagi, kita ada reggae-nya, ada popnya. Dari malam minggu acara udah ada. Jadi Sabtu udah bisa masuk, malam minggu ada hiburan, Sabtu kontes. Ya kegiatannya banyak lah besok. Iya. Ada live painting juga dari teman-teman Mural seniman, gitu ya. mural. Keren lah pokoknya, acaranya keren. Ya itulah saya bilang. Saya mengajak teman-teman semua itu bukan hanya di kalangan otomotif aja. Para seni juga budaya kita ajak. Teman-teman UMKM juga Kita bisa angkat di situ, jualan kita situ ajak. juga. Makanya itulah King Fest. Kita pengen kasih Benar-benar festival. benar-benar gitu ya. festival. Makanya yang sesuai nama lah King Fest. Berarti kan festival yang kita bangun itu ya apa isi acaranya? Apa yang kita mau kasih edukasinya? Betul. Kan itu. Apa yang bisa dibawa pulang? Apa yang mau sih dibawa sebenarnya. pulang? Sebenarnya kan itu. Ya cuman ya seneng saat itu Betul. doang, pas besoknya udah lupa lagi. Betul, gitu. apalagi dia datang ya kan udah motoran capek-capek sampai Iya, sono betul. nggak bisa nikmatin acara, coba bayangin nggak ada Kayak yang edukasi. cuman riuh banyak orang Nah, doang bener nggak? gitu. Bikin orang keresahan doang kan nggak enak banget tuh. Berarti banyak banget yang bisa dibawa pulang lah ya. Sangat banyak buat teman-teman lah. Terus kalau misalkan dari Kong Ali tadi kan nyebut kita sosialisasi sama teman-teman komunitas nih. Gimana caranya melibatkan dan berinteraksi dengan komunitas dalam penyelenggaraan King Festival gitu? Supaya ngajak mereka tuh mau gitu. Susah nggak sih sebenarnya? Mungkin Nggak. ada banyak yang gengsi karena nggak diundang, males apa gimana. Oh enggak, kita punya media sendiri di King Fest, yang pasti punya media untuk mengajak semua teman-teman yang untuk hadir di acara King Fest. Ya salah satunya kita kerjasama sama teman-teman influencer, kerjasama sama teman-teman komunitas. Saya sosialisasi terjun langsung ke mereka gitu loh. Ya bukan bahasanya ngundang, tapi saya sosialisasi. Saya ini datang silaturahmi dan sosialisasi sama teman-teman komunitas, ya sekaligus sambil mengajak lah. Yuk kalau mau datang silakan. Nih lo regis aja, maksudnya lo data aja berapa orang nanti yang mau datang, beli tiketnya sekian-sekian. Tetap harus beli tiket ya. Tetap harus beli tiket. Ya, walaupun kita udah datang sosialisasi Nggak bisa. bukan berarti kita dikasih free access Nggak gitu bisa. ya. Iya kalau saya bikin acaranya gratis saya kasih semua gitu kan. Iya sih. Kadang kan kalau anak-anak komunitas Komunitas gitu ya. Ya gitu kalau berbayar Ya, agak pasti. males ya gitu. Pasti. Tapi di sinilah saya PR saya lagi ya. Bagaimana saya menyadarkan teman-teman kebiasaan dia tadinya bayar, gimana caranya dia nggak bayar? Gimana tadinya nggak bayar, gimana caranya dia bayar?
Berarti kan yang saya bangun peduli, rasa kepedulian. Bahwa bikin event itu ya bayar. Kulturnya juga harus diubah ya. Harus Kalau mau dirubah. lu mau datang ke acara bagus ya lu bayar gitu Worth it ya? kan. Iya kan? benar. Lu nonton Coldplay, lu gila lu. Iya, iya. Orang udah bayar sampai ditipu lagi kan. Berapa miliar lo kemarin. Makanya. Bener kan? Rugi lu. Coba bayangin, itu mereka itu bayar aja sampai kayak gitu kan. Berarti ada apa sih sebenarnya? Kan seperti itu. Padahal cuma nonton doang. Lu nonton di YouTube ada, lu nonton di mana juga ada, orang gak kelihatan jauh juga. Lah di sini, tapi di acara gue lu ketemu langsung sama gue. Sekali lagi Salaman. ya experience-nya. Iya, ya kan? nah itu Yang dibayar. experience itulah. Ya mudah-mudahan teman-teman ke depannya buat teman-teman komunitas bisa lebih baik lagi. Ke depannya teman-teman komunitas nih apa ya, bisa berkarya lagi, bisa ngasih edukasi yang baik lagi kepada masyarakat. Tunjukinlah teman-teman 2 Tak, gue yakin lu semua mampu dan bisa berprestasi seperti Kingfest. Tuh. Bukan hanya Kingfest doang, Kingfest anak baru kemarin, yuk sama-sama kita belajar lah, intinya itu. Karena kalau orang udah merasa pintar nggak mau belajar, bahaya. Nah, itu Gitu dia. aja. Angkuh ya. Iya. Setelah kali lagi nih, apa visi dan masa depan King Festival dan rencana ekspansi atau perkembangan yang akan datang? Masih banyak nih pasti nih yang belum terselenggara atau mungkin masih ada ide-ide liar. Gila kalau ide mah. Gila loh. Kalau ide benar-benar gila, cuma gua nggak bisa sebutin semuanya lah. Yang pasti ada mimpi yang belum terwujud dari Kingfest. Banyak hal. Yang pertama bagaimana caranya Kingfest ini tetap punya rasa peduli yang tinggi buat orang banyak, punya rasa manfaat yang buat orang banyak juga. Kingfest bisa memberikan edukasi yang baik terhadap komunitas maupun masyarakat. Kalau bicara visi dan misi, kayaknya luar biasa nih visinya Kingfest itu cuma satu lah. Kita pengen menikmatin acara sih sebenarnya yang baik, yang nyaman, yang bisa sama-sama menikmati. Bagaimana sih? Simpel banget sebenarnya, karena gue juga merasa prihatin. Kingfest ada ini sebenarnya gue orang yang prihatin sama teman-teman komunitas yang ada di Pulau Jawa gitu loh, khususnya di Indonesia gitu. Kalau bikin acara temen gue naik motor pulang ada yang meninggal, ya kan, pada mabok di pinggir jalan. Mudah-mudahan sih ke depannya Kingfest bisa ngerubah lah pelan-pelan. Ya harapan gue juga teman-teman komunitas, mari kita sama-sama belajar. Karena ini PR kita bersama. Kalau saya berangkat dari hobi, teman-teman berangkat dari komunitas, sebenarnya tujuan yang sama. Kalau kita pengen ngerubah atau pengen membenahi, nggak ada kata terlambat lah. Visi dan misinya yuk kita sama-sama benahi lah. Intinya kita sama-sama biar bisa menikmati yang namanya silaturahmi. Karena komunitas selalu bawa nama kata silaturahmi. Ya. Padahal mereka nggak mengerti apa arti silaturahmi. Masih banyak singgung sana sini. Masih banyak caci maki di sana sini gitu kan. Gede-gedean ego, siapa yang pengen di depan. Sebenarnya itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana caranya, seberapa manfaat lu ada di situ, seberapa manfaat apa yang bisa lu kasih buat orang banyak. Itu aja sebenarnya. Kingfest paling simpel. Kingfest ini bisa di posisi teman-teman ya karena Kingfest mau belajar. Sebenarnya itu. Kingfest nggak punya apa-apa. Kalau komunitas punya 100 pasukan, Kingfest cuma 9 orang. 9 orang tadi itu juga domisilinya jauh-jauh kan. Itu sampai detik ini jadi PR teman-teman, pertanyaan loh. Kok bisa Kingfest bikin acara 9 orang? Itu jadi pertanyaan. Saya bilang nggak ada yang bisa. Kalau lu mau kerja, kalau lu mau gerak, itu bisa. Kedepannya Kingfest pengen go internasional. Kingfest pengen bisa seperti PTT lah. Ya kan, diterima sama teman-teman 2 Tak, ya kan, karena PTT ini produk yang luar biasa dari Thailand ya. Oh coba bayangin, dari Thailand masuk ke Indonesia, ya kan, sampai teman-teman komunitas pun tahu bahwa PTT itu oli yang bagus. Banyak ya kalau lagi live sale juga di toko oren juga banyak yang cari. Bener oli samping berarti kan memang pasarnya pengguna motor 2 Tak emang banyak banget. Kalau Asia, Indonesia tempatnya. Berarti kalau memang pengen marketnya diperluas lagi, luar biasa. Sebenarnya iya dari kita orang lah, dari yang kecil lah, dari komunitas penyelenggara event itu sebenarnya luar biasa. Kalau memang mau kerjasama, insya Allah
saya atas nama pribadi sama teman-teman Kingfest siap bantu lah, support lah buat PTT, karena PTT Kingfest ini 9 foundernya bakul, spare part semua ini. Ya jualannya ya itu oli gitu kan. Spare part Ngerti semuanya. lah ya, Ngerti, tahu. Pasarnya luas, apalagi 9 orang ini bukan di satu tempat. Bener gak? Iya, bener. Sekali megang udah berapa tuh? Ya kan? Dimana-mana Apa nggak keren ya? Pokoknya pesan gua buat teman-teman, jangan lupa lah lu pakai PTT, lu nggak bakal nyesel. Itu dia. Oke nih, sekali lagi kalau mau promosi sekali lagi untuk Indonesia King Festival, bisa order tiket dan merchandise-nya kemana? Oke, ya buat semua teman-teman yang belum mendapatkan tiket dan merchandise-nya, silakan dapatkan di Kingfest ID di Shopee, atau lu hubungin ke IG gua di Marali Ali, atau nanti di nomor telepon 0812 829 55925. Tuh ya, yang belum kebagian merchandise atau tiket atau akses buat masuk ke Indonesia King Festival, bisa tadi kunjungi langsung ke Kingfest Instagram ID. ya Kingfest ID atau nomor yang tadi sudah disebutkan ya. Dan untuk PTT nanti buka booth juga kah di Oh Indonesia King iya, Festival? buat semua teman-teman jangan lupa Jangan ya, lupa nanti dapatkan oleh PTT, kunjungi toko booth Booth-nya. PTT di Kingfest, acara di tanggal 10 Desember di Bogor ya, di Bogor. Gedung Smesco. Tuh ya, jadi buat Nih lo kalian dapetin nih. yang mau dapetin promo dan lain dapet. sebagainya, nanti ada hadiah menarik, ada Tuh, games lo lainnya lihat juga, tuh. silakan langsung Keren pokoknya. website boothnya PTT Lubricants di Indonesia King Festival. Oke. Sekali lagi terima kasih Kong Ali Sama-sama, udah mau ngobrol-ngobrol, Teh. sharing-sharing Thank you, juga thank you, sejarah thank you. tentang King Fest. Jadi di sini Amin. mungkin banyak sobat PTT yang mungkin belum pernah datang ke King Fest, Yes. terus udah diceritain saking banyaknya yang suka selalu nagih tiap tahunnya, bahkan ada yang nyesel juga nggak datang Yes. ya. Langsung aja tadi kunjungi ke Instagramnya Kingfest ID. Kingfest ID. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Terima Kong kasih Ali. banyak, terima kasih buat Oke, PTT. sobat PTT, Oke. sampai jumpa di Sampai podcast jumpa station lagi. berikutnya. Thank you.